Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu di awal hari ini, Kamis 3 Maret 2022. Dan tentunya kita akan memulainya dengan dengar-dengaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami di pagi hari ini. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pembimbingan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami di pagi, siang, hingga nanti malam. Berbicara Engkau Tuhan untuk memulai hidup kami pada hari ini. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah renungan seorang pasien kanker. Renungan seorang pasien kanker. Landasan firman Tuhan diambil dari Yesaya 30 ayat 15 yang mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Allah telah menyentuh aku dengan sentuhan kesakitan dan menghargai aku. Kini aku tahu bahwa aku adalah salah seorang kekasih Allah. Ia begitu dekat padaku dalam kesakitanku. Ia tidak akan membiarkan sakitku berlangsung terus, kecuali kalau ia tahu bahwa itu baik untukku. Karena penyembuhan ada di dalam tangannya, dan ia adalah kasih. Biarlah aku memakai waktuku bukan untuk menginginkan supaya aku terlepas dari sakitku, melainkan untuk berdoa bagi mereka yang lebih sakit daripadaku. Demikian ditulis oleh Penama sekitar sebulan sebelum ia meninggal dunia. Dan ia mengutip pengakuan Rasul Paulus, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. 2 Korintus 2 ayat 10. Penama adalah seorang ibu yang menderita kanker. Dan ia meninggal dunia pada usia 51 tahun. Suaminya adalah seorang teolog terkemuka di India dan menemukan tulisan-tulisan Panama selama dirawat di rumah sakit. Renungan-renungan tersebut merupakan perjuangan hidupnya menanggung rasa nyeri dan kisah kematiannya yang suci. Penama sama sekali tidak berpura-pura kuat dalam pergumulan sakit penyakitnya ini. Sebaliknya dengan polos ia mengungkapkan bahwa perjuangan imannya turun naik. Dalam arti kadang-kadang kuat dan kadang-kadang lemah. Fluktuasi iman Penama nampak dalam tulisannya. Di mata manusia engkau seolah-olah telah meninggalkan aku seorang diri. Seruanku pada malam atau siang hari rupanya belum sampai kepadamu. Aku ingin mendapatkan Tuhanku di dekatku. Ia ikut merasakan sakitku. Ia tidak pernah akan meninggalkan aku sendirian. Sekalipun keadaanku suram dan aku merasa sepi dalam menanggung rasa sakitku yang kusembunyikan dari mata orang-orang. Di dalam lembaran lain, Panama menulis sulit untuk berdiam diri bila kita sedang terpuruk. Kita memprotes keras-keras dan mengajukan banyak permintaan. Akibatnya, kita tidak sabar untuk mendengarkan suaranya yang memberitahukan kita arti dari keterpurukan itu. Maka belajarlah mendengar suaranya. Hentikanlah doa ratap tangis yang gaduh. Diamlah. Ia sedang berbicara kepadamu. Itu adalah salah satu tulisan dari Panama. Kepada suaminya, Panama sering berkata bahwa ia takuti bukanlah kematian. Yang ia takuti melainkan rasa sakit. Ia takut tidak kuat menahan rasa sakit.
Sel-sel ganas kanker sering membuatnya kesakitan di seluruh bagian tubuhnya. Sering sambil berbaring dan mengerang kesakitan, ia menoleh ke dinding dan terbata-bata membacakan kata-kata Kristus yang tertera pada hiasan dinding di rumah sakit. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yesaya 30:15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Dan Panama sendiri sering menegur dirinya sendiri dengan berkata, kamu kira bahwa dengan upaya dan rencanamu yang bagus, dengan perbuatanmu yang baik, kamu dapat menolong dirimu sendiri. Kamu jadi sibuk, kamu tidak menunggu Tuhan memperlihatkan rencana-rencananya bagimu. Dari semua tulisan Pak Panama, terdapat hubungan benang merah tentang kehadiran Kristus dalam rasa sakitnya. Kehadiran Kristus dalam rasa sakitnya. Panama mengaku bahwa ia kesakitan dan tidak kuat menahan rasa sakitnya. Namun bahwa ketidakkuatannya merupakan kekuatan yang secukupnya yang ia terima dari Kristus. Ketidakkuatannya adalah kekuatan yang cukup. 22 Desember suasana Natal berlangsung terasa di kamar rumah sakit itu. Ketika para perawat memasang beberapa hiasan Natal di dinding, dengan suara yang parau dan terbata-bata, Panama menyanyikan sendiri lagu Natal yang dalam Kidung Jemaat 109. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem, lihat yang lahir baja bala surga, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia Tuhanmu. Setelah menyanyikan lagu itu, lalu Panama tidak sadarkan diri, dan beberapa jam kemudian dia berhimpun di hadapan Kristus. Lalu ia menyembah dan memuji dia. Dia meninggal. Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan dalam renungan kita pada pagi hari ini? Renungan kita mau mengatakan bahwa dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam sakit penyakit, biarlah engkau terus bertahan di dalam Tuhan. Biarlah engkau terus mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan tetap bersama dia dalam melewati hari-hari sakitmu itu. Jangan melepaskan imanmu pada waktu engkau mengalami kesakitan hidup. Jangan melepaskan imanmu. Begitu banyak orang pada waktu sakit, dia melarikan diri dari iman Kristus. Dia mencari paranormal, mencari orang-orang pintar, mencari apapun demi kesembuhan dia. Tetapi Panama bukan seperti itu. Dia berkelut, dia bertarung dengan penyakitnya. Dia menemukan Tuhannya dalam sakitnya. Apa arti hubungan intim itu dengan Tuhan? Dalam keheningan, dalam sakitnya. Dia berkata, hai badanku, jangan berisik, diam. Dengarkan Tuhan berkata dalam diriku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa kita sadari bahwa dalam kesakitanlah kita boleh bertemu dengan Tuhan. Dalam kesakitanlah iman kita boleh berkembang, boleh bertumbuh dalam Tuhan. Hingga pada saatnya Panama mati di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mungkin orang berkata bodoh sekali Panama. Mengapa tidak cari alternatif lain? Atau bahkan aku mau tidak percaya Tuhan asal sakitku sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal itu saya boleh katakan hal itu adalah hal yang salah. Bapak Ibu, apa gunanya kita mendapatkan semua dunia ini? Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya kita mendapatkan semua kesembuhan ini kalau kita menjual iman kita? Saya mau mengatakan bukan sakit penyakit harta saja, harta benda, godaan duniawi atau apapun itu bisa membuat kita berubah pada kepercayaan kita kepada Allah. So untuk itu, pada pagi hari ini kita diingatkan, apapun masalah kita, apapun perjuangan hidup kita, apapun penderitaan kita, tetap bertahan di dalam Tuhan. Kalaupun kita menemukan akhir di end dari hidup kita adalah kematian, itulah yang terbaik buat hidup kita. Kita tidak menjual iman kita. Selamat berkarya, selamat melangkah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin.